Yang terhormat kepada Ibu Karolinisa Setiawati, selaku dosen pengampu mata kuliah Neurocounseling. Saya Safira Maharani dengan NIM 2022 0304 0026 akan memaparkan dan menjelaskan mengenai sharing insight mata perkuliahan Neurocounseling pada semester ini. Pada awal perkuliahan, kami membahas di kelas mengenai perkembangan neurofisiologis dari masa prenatal, natal, hingga masa tua agar dapat memahami perkembangan otak sepanjang masa hidup serta memperkaya kemampuan untuk mengkonseptualisasikan kekhawatiran dalam konteks perkembangan dan memenuhi kebutuhan perkembangan serta memberikan gambaran singkat tentang pertimbangan dalam perkembangan otak manusia sepanjang masa hidup yang berkaitan dengan kognitif, emosional, perilaku, dan interpersonal. Nah, selain belajar tentang neurofisiologis, selanjutnya itu ada modifikasi perilaku. Nah, apa sih modifikasi perilaku itu? Modifikasi perilaku merupakan upaya, proses, atau tindakan untuk mengubah perilaku dengan menerapkan prinsip-prinsip yang bisa untuk belajar lebih diuji lagi secara sistematis untuk mengubah perilaku yang maladaptif menjadi lebih adaptif. Nah, selama aku belajar neurocounseling di kelas, aku juga melakukan modifikasi perilaku agar perilaku aku yang maladaptif menjadi lebih adaptif lagi. Nah, jika terjadi modifikasi perilaku, berarti ada perilaku yang harus memang dimodifikasi, serta berarti menimbulkan adanya patologi. Nah, patologi yang terjadi pada diri saya adalah kecemasan umum atau general anxiety disorder. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa kaitannya neurocounseling dengan kecemasan serta modifikasi yang telah saya lakukan. Sebelumnya kita simak apa itu kecemasan. Apa itu kecemasan? Nah, kecemasan itu merupakan sebuah perasaan khawatir atau cemas yang tidak terkendali dan berlebihan akan banyak hal. Jadi selama 6 bulan ini aku tuh sering banget merasa cemas dan tidak dapat mengendalikan apa yang ada di pikiran aku. Jadi aku pikir kayaknya di otak aku nih banyak banget pikiran yang buat perasaan aku tuh jadi takut, pikiran aku tuh jadi penuh. Jadi kecemasan dan fungsi otak itu berkaitan loh, karena fungsi otak itu mengatur rasa takut dan emosi. Jadi aku merasakan kecemasan kurang lebih 6 bulan terakhir. Jadi selama saya merasakan kecemasan atau gangguan kecemasan, saya merasa sulit berkonsentrasi, sulit untuk melakukan hal yang saya inginkan, dan saya juga sulit untuk enjoy dalam melaksanakan aktivitas saya. Saya juga kurang tidur dikarenakan banyak pikiran di kepala saya, dan saya menjadi seseorang yang sulit untuk fokus dalam melakukan sesuatu. Dalam menanggulangi gangguan kecemasan yang saya rasakan, saya melakukan pendekatan dengan kognitif behavioral therapy, yaitu karena membantu saya atau membantu kecemasan saya dari yang tadinya pikiran maladaptif menjadi lebih adaptif lagi. Dan CBT mampu mengarahkan pikiran negatif menjadi lebih positif lagi. Jadi secara empiris CBT terbukti untuk dapat menanggulangi masalah yang mengenai kecemasan, depresi, ataupun fobia yang dialami tiap individu. Jadi saya memilih cognitive behavioral therapy dalam membantu menanggulangi kecemasan yang saya rasakan di dalam modifikasi perilaku yang telah saya lakukan di mata kuliah neurocounseling. Untuk sharing insight yang lebih lanjut, apa sih relevansi antara pemahaman neurocounseling dengan kecemasan yang saya rasakan dalam modifikasi perilaku yang telah saya lakukan?
Jadi, modifikasi perilaku menurut saya memberikan banyak sekali manfaat untuk saya individu, em, karena saya lebih memahami bagaimana cara mengelola regulasi emosi saya. Karena dari kecemasan itu, saya juga kemarin sempat mudah marah dan banyak sekali gangguan-gangguan lain yang menurut saya membuat pikiran dan perasaan saya tidak baik-baik saja gitu, dikarenakan kecemasan ini. Nah, relevansi pemahaman neurokonseling dan kecemasan itu, kenapa sih kecemasan bisa terjadi pada otak kita? Karena otak kita sedang dipenuhi oleh hormon stres seperti kortisol dan neurotransmitter. Jadi, karena otak kita mau menghasilkan banyak hormon kortisol, kita jadi bisa menyebabkan stres atau cemas. Hal tersebut menyebabkan kesulitan mengatur emosi serta selalu berpikiran negatif yang berlebihan dan kesulitan untuk mengatur rileks dalam diri kita. Ada faktor lain juga yang menyebabkan seseorang mengalami kecemasan. Salah satunya disebabkan oleh gagalnya saraf-saraf otak untuk mengontrol emosi dan rasa takut, yang kemudian dapat mengubah alur komunikasi sel-sel saraf di dalam sirkuit otak atau jalur di otak kita. Jadi setiap orang yang mengalami gangguan kecemasan harus bisa mengontrol kecemasan itu sendiri, karena jika kita tidak bisa mengontrol kecemasannya, itu akan berdampak kepada fisik kita, mental kita, dan keadaan yang terjadi di diri kita tuh jadi lebih terhambat lagi. Nah, dampak neurologisnya yaitu meningkatkan volume amigdala dan menurunkan volume hipokampus dan prefrontal cortex, serta mengubah konektivitas antara amigdala dan prefrontal cortex, kemudian antara amigdala dan hipokampus, karena gejala disregulasi tentang mood atau berkaitan dengan mood berhubungan dengan penurunan metabolisme prefrontal cortex. Nah, menurut Fu et al. 2008 menemukan bahwa aktivitas amigdala hipokampus dikaitkan dengan depresi atau kecemasan, dan aktivitas cingulate arteriole dorsal yang merupakan indikator respon pengobatan positif terhadap cognitive behavioral therapy. Oleh karena itu, neurokonseling sangat efektif dalam modifikasi perilaku karena fokus utama adalah bagaimana cara perkembangan otak, sistem saraf manusia dan tubuh dapat berfungsi dan memberikan informasi sehingga membantu memahami keterkaitan antara emosi dan disebabkan oleh adanya masalah pada fungsi otak yang mengatur rasa takut dan emosi, sehingga dapat mengetahui rasa cemas kita, tingkat kecemasan itu yang ada di dalam diri kita. Jadi, neurokonseling sendiri memberikan banyak manfaat mengenai keterkaitan fungsi otak dan kecemasan dalam modifikasi perilaku yang telah dilakukan. Dan saya menggunakan pendekatan CBT, Cognitive Behavioral Therapy, dengan teknik thought stopping untuk menghentikan dan membantu mengelola pikiran atau perasaan mengenai kecemasan yang saya rasakan. Dengan neurokonseling membantu saya memahami bagaimana masalah yang terjadi pada fungsi otak. Karena fungsi otak mengatur rasa cemas dan takut. Sehingga saya dapat memahami bagaimana cara mengurangi kecemasan yang terjadi di diri saya sendiri melalui modifikasi perilaku dalam mata kuliah neurokonseling. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.